Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keadaan kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas asyadu wal faru. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah kita bisa memanfaatkan nikmat sehat dan waktu luang tersebut ya, dengan bukti diantara kita memanfaatkan waktu luang dan nikmat sehat adalah kita bisa bermajelis taklim di sore hari ini. Namun ketika kita bisa bermajelis taklim, janganlah sombong, janganlah merasa baik sendiri daripada teman kita yang lain, karena kedatangan kita ke sini adalah atas taufik, yakni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sadar, berkali-kali di kajian disampaikan untuk memanfaatkan ya, nikmat sehat dan waktu luang, namun tidak semua orang bisa memanfaatkannya karena memang belum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hanya mendoakan saja kepada teman-teman kita yang belum bisa memanfaatkan, baik berdatang ke majelis taklim ataupun yang lainnya, misalkan belajar di rumah, ya, membaca Al-Quran di rumah, belum bisa, kita doakan semoga mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijelek-jelekan dan jangan diejek, ya. Jangan dibully cara saya ini. Karena itu memang orang dapat hidayah, ya, hidayah berupa irsyad, keterangan tentang baiknya waktu, ya, tidak bisa memanfaatkan hanya karena apa? Tidak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu, agar kita selalu mendapatkan pertolongan Allah, kita itu tingkatkan, ya, sebagaimana yang kita pesankan kemarin, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana murid Imam Syafi'i kemarin itu tak ceritakan, Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, yang beliau ini asalnya dedel, jadi cerdas, jadi berilmu, ya, dikarenakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk solusi, ya. Makanya kalau ngumpul nih dan menyimpulkan nasihat dari para ulama, ya, yaitu nasihat emas, ya, an-nasihat adzahabiyah, ya, yakni kullul khululi fit taqwa, ya. Yakni setiap solusi itu ada di dalam takwa. Itu setiap solusi, apapun itu, sebagaimana yang kita terangkan kemarin tentang kecerdasan, tentang ilmu, itu juga takwa, ya. Makanya ketika kita menghafalkan, kita memurojaah bolak-balik gak hafal-hafal, jangan pikirkan masalah hafalnya. Jangan pikirkan itu, kita pikirkan kita itu bertakwa mendekat Allah dengan baca Al-Qur'an. Dengan murojaah Al-Qur'an bolak-balik itu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun nempelnya, ya, adanya masuk dan nempel di dalam hati kita sehingga kita bisa hafal, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wes gak apal-apal, lo gak gelem murojaah rugi, itu bonus sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak usah pokoknya nih wes murojaah harusnya ya hafal, belum tentu, karena hafal itu Al-Qur'an itu ditancapkan oleh Allah sesuai yang kepada hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ono wong sing ngapalno bertahun-tahun gak hafal, ono sing ngapalno mokor saulan rong wulan
apal, ono sing setahun 2 tahun apal, ono sing sampai 5 tahun gak apal. Itu karena Allah, dan yang nggak hafal bukan berarti nggak mulia, belum tentu. Ya. Bisa jadi dia memang dibiarkan Allah agar dia terus bermujahadah seperti itu. Dengan tekadnya dia terus ini, dia mendapat pahala tersendiri atas kesusahannya dia di dalam menempuh jalan murojaah Al-Quran itu. Makanya terus para ulama, la mafarra lil abdi fid dunya wala fil akhirah. Tidak ada jalan selamat bagi seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Wala khuruja min dikin, dan tidak ada jalan untuk keluar dari kesempitan, kesempitan hati, kesempitan hidup, illa bitaqwallahi subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya sebenarnya hanya takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berbuat durhaka, dengan berbuat maksiat nggak akan kita bahagia. Wong-wong sing melakukan pergaulan bebas, apa-apa gak roh sing haram halal, itu mereka hidupnya nggak akan bahagia, jiwanya nggak akan tenang. Tapi ketika bertakwa kepada Allah, maka bisa keluar dari kesempitan hidup. Dan pada kesempitan hidup itu tidak harus menjadi orang kaya raya, tidak, hatinya yang jembar itu. Bisa hatinya jembar, meskipun kelihatan biasa tapi hatinya jembar, itu juga sudah termasuk pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kata para ulama? Fa innat taqwa hiya sababus sa'adah. Karena bertakwa itu adalah sebab kebahagiaan, wal makhraji min kulli ham, dan sebab jalan keluar dari setiap kesusahan. Wis tau sampean susah apa wae, nggo bertakwa ning Allah kok ilang. Itu bisa dipastikan itu. Enggak mungkin tidak karena itu sudah dinas di dalam hadis maupun di Al-Qur'an. Qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini berkali-kali dihafalno, eling-eling ngantek anu tenan. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al, maka Allah akan menjadikan lahu baginya mahrajan, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi dia dengan rizki yang tidak disangka-sangka. Contohnya apa? Ya contohnya iku kompor iso murahe ngono, pengko kancane dhewe iku gak disangka-sangka kompor iso murahe ngono. Tapi jorong pesen kok ana demo dhisik. Ngono. Iya, aku yo melet nggo kompor ngono enake kan. Iya, itu termasuk rezeki nggak dia sangka-sangka. Sampean tuku ning online lah mahal iku. Mahal iku tuku ngene kancane 250 wis dadi. Nggih to Pak nggih. Mahal itu di online itu. Mahal itu di online. Itu termasuk rezeki. Itu termasuk rezeki min haitsu la tasib, oleh kortingan akeh kan ngono. Yo nek mundak sithik-sithik wajar rencana butuh anu. Lihat aja nanti itu, lihat aja nanti. Iya. Nek harga online mahal itu, aku baru delok-delok nek online bar tahun delok. Tapi kan enak, isine diganti oli sing oli anyar lah, sing rega murah ya ono kok. Kan ngono umpama oli bekas entek kan. Nggih. Jadi, maka di antara himbauan para ulama ketika menerangkan ayat ini, menjelaskan tentang bahwa sebab kebahagiaan, sebab keluar dari kesempitan, semuanya itu tidak ada jalan selamat di dunia akhirat kecuali dengan takwa. Fala takhaf, maka janganlah takut ala auladika, terhadap masa depan anak-anakmu. Mungkin dia anak ojo wedi masa depane. Wala tajza ala nafsika, jangan sedih atas dirimu juga, keadaanmu sekarang bagaimanapun janganlah bersedih itu. Jadi ojo kuwatir anak-anak somben piye nggih. Ojo kuwatir ning gone awakmu dhewe, keadaanmu saiki. Innallaha sayakunu ma'aka nggih. Sesungguhnya Allah akan selalu bersamamu nggih. Wa sayakunu hafidhun lidzurriyyaka, dan akan selalu menjaga, Allah itu menjaga keturunanmu nggih. Syaratnya apa? Idza qarrabta nggih. Yang dalam nalikane merek sapa sira nafsaka, merekake sapa sira nafsaka ing awak ira minhu ning gone Allah Subhanahu wa taala. Contone sapa ashabul contone ya itu nggih. Apa iku ning gone surat Al-Kahfi itu nggih. Dadi anak sing anak yang temboknya miring, anak yatim itu adalah keturunan ketujuh dari anak seorang yang soleh itu. Jadi sak turun-turunannya bisa dilindungi karo Allah Subhanahu wa taala sampai dibangun temboke gratis itu. Itu apa? Itu karena Allah menjaga nggih, anak yang tidak punya orang tua ini, anak yatim ini dijaga, hartanya anak ini juga dijaga oleh Allah Subhanahu sampai mulai dari bapaknya yang
Sudah tingkat ketujuh itu. Nggih. Iya. Kan ngono wa abuhuma sholihah nggih. Bapak dari kedua orang dari yatim ini adalah orang soleh itu. Sampai keturunan ketujuh jadi dilindungi karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita jadi orang soleh, kita bertakwa nggih, para ulama jangan takut nggih. Fala takhaf ala auladika. Ojo wedi tentang kehidupan anak-anak. Angger sampean wis bertakwa itu. Itu dijamin karo Allah Subhanahu wa taala, dilindungi gitu. Wala taj'ala nafsika nggih. Ojo wedi ambek awakmu dhewe nggih. Innallaha sayakunu ma'aka. Allah akan selalu bersamamu wa sayakunu hifdzan li dzurriyyatika, akan selalu menjaga keturunanmu idza qarabta nafsaka minhu, ketika kamu mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bertakwa. Sampai sebagian salaf nggih. Qala hadus salaf innila asillah, sesungguhnya aku benar-benar bermaksiat kepada Allah. Jadi sebenarnya wong nek wis ngerti ilmu, berbuat maksiat, itu mesti dia sadar nek dia maksiat. Yakin ndak? Yakin. Wong nek berbuat maksiat mesti sadar Pak nggih. Sadar dia itu berbuat maksiat tapi sembuh. Kan ngono, kadang nek wong sing imane rendah iku wis puloh-puloh sampean neraka sik ora ngono. Tapi dia pasti sadar itu tanda-tanda wong gak iman nek muni neraka sik ora. Nek iman jelas wedi neraka gitu loh. Nek iman jelas wedi neraka nggih. Jadi puloh-puloh kadang wong gak ngantek ngono nggih. Iya. Jadi sebenarnya tahu nggih Pak Harjito mau apa pelira-pelira dia yang ngerti nek ku dosa ngono. Mesti ngerti ora. Atine mesti ngingkari ngene iki asline dosa ngono lho. Heeh, lagi iku jenenge manusia, bahkan para ulama juga seperti itu. Jadi di sini para ulama begitu nggih. Inilah asillah. Sesungguhnya aku benar-benar berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar itu. Contohnya Pak Eko bareng lho, Pak. Oh enggak, lakonnya Pak Harjito. Orang baik-baik. Lakonnya Pak Harjito kok. Fa'aro nggih dalika nggih. Fa'aro mongko ningali sapa ingsun dalika ing mengkono-mengkono sebab berbuat maksiat. Jadi dia melihat nggih akibat dari dia berbuat maksiat itu nggih. Karena seorang ulama, seorang yang dekat dengan Allah ketika berbuat maksiat, dia juga mempunyai yang namanya apa itu? Firasat yang kuat nih. Sehingga dia tertimpa sesuatu, dia merasa itu. Setelah berbuat maksiat, aku benar-benar berbuat maksiat. Faradhalika fi huluki dabbatin nggih. Maka aku melihat nggih, dalika sebab maksiat tersebut fi huluki dabbati ing dalam akhlake nggih, perbuatane kendaraanku jadi. Kendaraane malah rewelan. Wa mraati lan bojoku. Bojoku ya rewelan itu. Bojone malah rewelan itu. Gara-gara dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kata para ulama, fa kaifa mako kaya apa nggih? Biman kelawan wong yuti kang taat sapa wong Allah ing Allah. Terus kaya apa akibate nek wong taat ning Allah? Pasti ada akibatnya, enggak mungkin tidak. Jadi kita sholat malam, kita zikir, kita baca Al-Quran, pasti ada efeknya, enggak mungkin tidak. Itu harus diyakini ya, pasti itu harus. Nek sampean gak meyakini malas beribadah. Pasti ada efeknya nggih. Makanya di sini fa kaifa biman yuti Allah wa yattaqihi, bagaimana nggih? Terus bagaimana efeknya terhadap orang yang taat kepada Allah dan orang yang bertakwa kepada Allah SWT? Efeknya pasti besar gitu. Karena berbalikan, berbuat dosa ada efeknya, berbuat taat, berbuat takwa ada efeknya. Innahu apa itu? Innahu sesungguhnya yang demikian itu yakni apa itu? Berbuat takwa, taat kepada Allah layaro. Itu pasti akan melihat orang tersebut atharodalika ing labeti. Labeti apa? Ing athari, ing bekase, ing akibate gitu loh nggih. Jadi dia pasti akan melihat akibatnya nggih fi nuril qalbi, di dalam cahaya hatinya. Hatinya pasti akan terang ketika dia beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, ikhlas bener, hati itu akan damai, akan terang itu. Nganti ono bid'ah langsung krasa. Ono apa-apa, ono maksiat langsung krasa, oh iki gak bener, iki bener, iki gak bener, bisa dia itu. Wa barakati rizki, dan rizkinya barokah nggih. Barokah, rizki barokah sak pira-pira cukup nggih. Bahkan iso luweh cithik lah nggih. Wa salamatil ahli wa dzurriyyati, dan berakibat selamat nggih keluarga dan keturunannya nggih. Pesannya para ulama, fala taslim, maka janganlah menyerah nggih, iki kayak semangat ya. Wala tat'af, dan jangan merasa lemah. Wala tataroddad, dan jangan ragu balik, bahkan iktarib merko ning Allah, bertakwalah minallahi wa tub ilaih, dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasik, dan yakinlah nggih.
Biannahu bahwasanya Allah iku la yukhayyibu, Allah tidak akan menyia-nyiakan nggih. Man kepada seseorang akbala nggih, yang kembali sapa wong alaihi ing atase Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyia-nyiakan nek awak gelem kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan diopeni nggih. Pasti akan ada efeknya. Ya. Kemarin kita lanjutkan pembahasan ini hanya penyemangat saja agar kita itu menambahkan ngaji. Yang penting gak mukur teko tok, yang penting iso tambah imane ngono lho. Mulai iso tambah kenteng meneh ngono lho. Itu, nggih. Iso merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, manunggaling kawula Gusti iku merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyatu manunggal itu gitu loh. Kupasannya apa Pak? Cuma di tengah itu ada sisipan hadis yang sebagian ulama mengatakan dhaif, tapi sebagian lagi mengatakan hasan. Itu hanya untuk fadhailul amal. Jadi bukan inti pembahasan. Yang asli ya. enggak seperti itu. Itu kan untuk mengalihkan orang-orang yang berpaham itu bergeser sedikit demi sedikit gitu. Iya. Akhirnya dia begini tuh aslinya gitu. Allah taala. Kemarin kita membahas hadis masih bab sifat salat sampai hadis ke-23 nggih. Insyaallah 23 belum tak baca menawa nggih. Duduk istirahat belum kemarin kaya ya. Tak baca mulai hadis nomor 32 nggih. Yani An Malik nggih. Golek An Malik, hadisnya mungkin gak sama nggih. Nomor hadis ini ngene iki Pak sing repot. Nomor hadis Bukhari Muslim pun gak sama masing-masing cetakan. Kula bingung kadang. Aku goleki nomor hadis nomor 500, tak jajal ning gone Google. Wah, dhewe-dhewe. Nomor 100 ana sing bunyine ngene, ana sing bunyine padha-padha jarene Sahih Bukhari bunyine dhewe-dhewe. Wah, repot iki. Ternyata beda cetakan itu beda penomoran ya, karena Imam Bukhari dulu itu tidak dinomeri hadis itu. Hadis itu langsung gandeng terus, cuma sing kayak nomor dibagi hadis wa fi riwayatin di kayak nomor dhewe, wa fi riwayatin di kayak nomor dhewe, kan nomornya beda-beda ngono. Hadis ini Ibnu Hajar ini dengan terjemahan tuh nomor urut itu mulai 1 terus sampai sekarang tuh 300. Oh, anak sing model ngono. Umpama muni iki dalile apa iku Bulughul Maram hadis nomor 300. Goleki ning kene nomor 300 ora ono. Ngono kan ngono. Misale ngoten itu. Makanya apa nek goleki nomor iki kudune sak cetakane asline ngono. Mulane kadang membingungkan. Aku selama rada otak nulis aku rada bingung perkara nomor-nomoran. Akhire nggonku aku sing nulis gak tak kei nomor. Aku bingung perkara. Ora usah nomor-nomor sing penting riwayat Imam Muslim, sing penting riwayat Bukhari ngono. Bingung aku perkara tak nomor iki kok liyane nomere beda gitu. Itu masalah yang kok akhirnya jadi polemik karena sing ngarani aku bohong padahal benar itu. Bisa jadi seperti itu karena cetakan itu beda-beda itu. Nih aku paling rentan nih masalah nomor itu. Aku gak patek wani muni nomor hadis sekian ngono. Nek ning nggone kaya arba'in bisa mudah nih arba'in ini hadis nomor hanya mokor 342 iku dimanapun cetakane arba'in Nawawi itu sama. Iya, sama ya. Hadis cilik. An Malik bin Al-Khuwairis nggih. Den batang saking Malik bin Khuwairis radhiyallahu anhu. Anau sak temene Malik bin Khuwairis. Iku roa ningali sinten Malik bin Khuwairis. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusolli hale salat sinten Nabi. Malik bin Khuwairis melihat Nabi salat nggih. Fa idza kana mongko ing dalem nalikane ana sinten Nabi ku fi witrin ing dalem rakaat ganjil. Min salati saking salate Nabi, yakni rakaat pertama utawa rakaat ketiga. Nek salate 4 rakaat. Lam yanhad mongko ora age-age tangi sinten Nabi, hatta yastawiya sehingga jejeg sinten Nabi qaidan hale lungguh. Riwayat Bukhari. Dadi oleh rakaat pertama nggih sabare sujud nggih. Sabare sujud kedua ora langsung ngadeg njongok dhisik terus lagi ngadeg. Iki jenenge duduk istirahat. Nggih, duduk istirahat nggih. Riwayat Bukhari. Duduk istirahat ini para ulama berbeda pendapat nggih. Imam Asy-Syafi'i mengatakan nggih, duduk istirahat ini hukumnya sunnah. Jadi sampean setiap rakaat ganjil duduk istirahat ndak apa-apa, sunnah hukumnya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun nggih, 3 imam yang lain mengatakan tidak sunnah nggih. Maka tidak sunnah nggih. Iya, ada yang mengatakan tidak sunnah nggih, karena apa itu ada dalil yang lain mengatakan Nabi tidak duduk istirahat nggih. Mereka berpendapat nggih, imam yang lain ini duduk istirahat itu hukumnya hanya mubah, boleh gitu. Bukan sunnah nggih, karena ada perlu saja nggih.
Sedangkan ini hadis ini Iya. Imam Bukhari loh. Iya. Kenapa ya? Kok sampai mubah ya? Mubah, mereka mengatakan itu ada Rasulullah sudah tua sehingga kejadian itu nggih, termasuk yang mengatakan Rasulullah sudah tua itu Keterangannya kon. Syekh Taqiyuddin. Saya itu mengatakan riwayat Nabi Muhammad SAW duduk istirahat itu riwayat bahwa Nabi sudah tua sehingga diperkirakan ketika muda nggak pernah duduk istirahat sehingga dikatakan duduk istirahat itu karena capek, karena perlu istirahat sebentar gitu. Nek langsung ngadeg balungnya mungkin linu, tapi leren dhisik jongok terus lagi ngadeg, bukan langsung Allah langsung ngadeg itu luwih berat gitu. Maka apa itu tiga imam yang lain mengatakan mubah gitu, tidak sunnah gitu. Tapi Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Terusan imam yang lain lagi mengatakan sunnah ketika ada perlunya. Nek memangnya capek wis tuwa sunnah, tapi nek sehat ora rapopo gitu. Wallahu taala alam. Ini kalau tidak duduk istirahat, khawatir kalau jamaah imamnya belum berdiri, ini bisa karena nggak ada istirahatnya dia berdiri sendiri kan. Enggak, ya tetap mengikuti imam lah, jangan sampai mendahului imam. Iya, tapi Yeah. karena nggak pernah istirahat. Maka sebagian ulama mengatakan duduk nih, ini ya ketika perlu saja, ketika capek gitu. Ketika ini pendapat ini juga benar, juga kuat sebenarnya ini. Umumnya duduk dulu. Nggih, nek kula milih yang sunnah saja nggih, boleh. Sunnah. Enak leren di. Aku melok sunnah nggih, melok pendapat Imam Syafi'i nggih. Sunnah ndak sunnah kan menghukumi saja, yang jelas hukumnya tetap boleh itu. Dan hadisnya ada. Artinya ada. Ya, tapi masalahnya kan Nabi nggak terus menerus itu. Mereka mengatakan seperti itu. Nabi itu ketika tua saja gitu, ketika muda tidak gitu. Wallahu taala Pada alam. keterangan itu waktu tua, waktu muda. Iya, hadis ini kan munculnya hadis ini, nggih. Adanya hadis ini, kejadian Nabi duduk istirahat itu Nabi ketika sudah tua gitu loh. Itu keterangannya dari Syekh Taqiyuddin ahli hadis juga gitu loh. Nah, gitu. Dia punya dasar apa? Yaitu hadisnya itu ketika Nabi tua itu, Ada hadisnya. yo ada gitu loh. Ada kejadian itu gitu. Maka inilah termasuk faedah perbedaan di kalangan para ulama itu. Boleh nggih. Sampean duduk istirahat, nek kula lebih sering duduk istirahat. Kula milih sing duduk istirahat. Jadi Syekh Taqiyuddin mengatakan itu perbuatan Nabi di masa beliau sudah tua. Sehingga dikatakan bahwa itu karena memang kebutuhan. Maka sebagian ulama mengatakan jika kebutuhan jadi sunnah, jika tidak mubah. Tapi Imam Syafi'i tetap mengatakan sunnah. Dalam hal ini aku pendapatnya condong kepada Imam Asy-Syafi'i. Ya terserah sampean, yang penting kan roh keterangannya gitu. Enak leren. Nah, meneh koyo Pak Arjito karuan wis tuwa, leren dhisik ya sunah tenan. Sunah tenan. Nggih. Kemudian hadis berikutnya wa Anasin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qonata nggih. Ndonga kunut sinten Nabi syahron ing dalem saulan. Badar ruku'i ing dalem sause ruku'. Ya ndongaake sinten Nabi ala ahyain ing ngatasé suku. Min ahyail arabi di antara suku Arab. Tsumma tarakahu mongko ninggalno sinten Nabi hu ing kunut nggih. Jadi kunut nazilah ini nggih. Jadi Nabi Muhammad SAW kunut nazilah selama 1 bulan mendoakan suku Arab nggih. Suku Arab yang apa itu yang berkhianat kepada Nabi Muhammad SAW membunuh berapa itu 70 qura. Nah, itu Nabi Muhammad SAW itu pun pada akhirnya ditegur oleh Allah nggih, laisa laka minal amri syai'un nggih. Gak ono urusane ke Muhammad nggih tentang aku sik ngadab wong kuwi mau nggih, kaum iku mau sik aku ngampuni meskipun mereka berbuat dosa dan dolim, terserah Allah Subhanahu wa taala diampuni atau tidak gitu. Nabi Muhammad kan mendoakan laknat gitu. Maka sebenarnya mendoakan laknat itu dihindari ndongakno sing apik. Ya Allah muga-muga paringi sadar ngono. Insyaallah iku malah luwih apik. Ini 1 bulan saja nggih. 1 bulan saja ini membahas mulai masuk membahas masalah kunut nih. Nah, ini penting. Ayo kunut subuh atau mboten niki. Muttafaqun alaih. Wali Ahmad lan iku kedue Imam Ahmad, wa Daraqutni lan Imam Daraqutni nahwuhu semacam hadis ini nggih, memper nggih. Tapi pelafatannya berbeda gitu.
Jadi angger memper ngono kan memper ngono misale apa hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ada kemiripan langsung mutafakun alaih gitu ya, memper. Lafadznya lafadz Muslim begini, lafadz Bukhari lafadznya beda. Biasanya memang kebanyakan beda enggak sama persis. Ya, yang penting ada kemiripan makna sama sudah di mulane ning kene mutafakun alaih gitu. Ini kene Wali Ahmad wa Daraqutni wa nawu min wajhin akhar dari sisi yang lain gitu. Wa zatan nambahi sinten. Sapa iki? Daraqutni nggih, Imam Daraqutni nambahi fa amma fis subhi nggih. Mongko anapun nggih. Utahe kunut ing dalem salat subuh. Kan kunut nazilah itu sebenarnya kan di 5 waktu gitu. Di 5 waktu nggih. Dhuwur asar masih sampai subuh nggih. Ndak. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian lagi berpendapat tidak 5 waktu. Hanya untuk sholat jahar. Maghrib bisa, subuh hanya jahar. Jadi tidak semuanya. Jadi fa'amma fi subhi anapun ing dalem nggih. Kunut ing dalem salat subuh falam yazal mongko ora leren-leren. Sinten Nabi iku yaknutu kunut sinten Nabi hatta faraqad dunya sehingga Nabi meninggal dunia. Jadi iki ning gone riwayat Imam Daraqutni ditambahi nek kunut ning gone subuh Nabi sampai meninggal dunia. Ya nek iki lho mulane Imam Syafi'i ana kunut subuh gitu. Nah, sekarang tak terangkan dulu nggih sebelum iki sahih tidak itu. Tak terangkan bahwa makna kunut itu sebenarnya banyak ya. Tapi intinya ada 2 nggih. Yang pertama kunut itu maknanya berdiri lama. Itu yang pertama. Yang kedua makna kunut adalah doa kunut. Ya. Ada 2 makna. Berdiri lama dan doa kunut. Ini perlu dicatat kok iso membedakan kita nggih. Jadi maknanya banyak teman maknanya kunut itu taat nggih, tunduk nggih, khusyuk nggih, berdiri lama dalam ibadah dan doa. Jadi maknanya ketaatan nggih. Taatan wa qumu lillahi qanitin nggih, dan berdirilah kalian semua lillahi untuk Allah qanitin nggih, dengan penuh ketaatan gitu. Jadi maknanya ketaatan, ketundukan itu kunut nggih, khusyuk, berdiri lama. Kalau di sholat ini intinya di makna berdiri lama nggih, dalam ibadah dan doa maknane iku. Yo penting iki. Eling-eling kok masuke sing endi iki. Ya. Tak bacakan hadisnya dulu semuanya nggih, karena hadis sunut uga mukur sitok tok kuwi. Hatta faraqadun dunya. Ini hadis ini dinyatakan dhaif oleh sebagian ulama nggih. Sing Nabi kunut subuh terus menerus sampai mati, sampai meninggal. Ini hadisnya didhaifkan oleh sebagian ulama ahli hadis, namun disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Ustaz, di sini tidak disebutkan itu kan hanya dibawakan oleh Ahmad sama Daraqutni. Ucapan hadisnya, kata-kata hadisnya kan tidak ada. Kata-kata. Ya tambahane iki. Hadisnya seperti di atas itu enek tambahane. Fa amma fis subhi itu hadis itu. Falam yazal itu hadis itu. Sahabat menceritakan itu. Terus diriwayatkan oleh siapa? Ya Duani. Sama Daraqutni sama Ahmad. Ya. Dan ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim termasuk imam yang paling rendah derajat untuk mensahihkan. Jadi rodok gampangan itu loh. Terusan Imam Ibnul Qayyim juga membenarkan ini, membenarkan tentang kesahihannya ini. Kesahihannya dari Al-Hakim ini dibenarkan. Cenderung dibenarkan oleh Ibnul Qayyim. Gitu. Jadi nek kula meyakini tambahan ini sahih. Itu pertama, tapi ojo rong simpulno, oh berarti ngene, ojo urung bar. Jadi kula meyakini tambahan ini sahih. Kula mengikuti Imam Al-Hakim bahwa tambahan ini sahih. Nabi Muhammad terus-menerus kunut di salat subuh. Tapi tanda penting lho ya, kunut subuh maknane 2, ojo rong dhisik. Engko tak simpulno ning nguri.
Mau wangil nerangno aku rada kangelan. Pokok aku sing duwe tulisan mbek bukune iku sebenere duwe bengi tak goleki apa nerangno. Aku kan wis duwe bukune wis ditulisane kan aku wis santai wae sesuk tak gawa. Tibake gak ono bukune. Ternyata menawa katut sing pirang-pirang kerdus dipangan rayap kae aku ngono. Ya wis iki tak nalar sak onoe, tapi aku wis eling gitu. Meskipun gak hafal aku wis eling. Jadi seperti ini ya. Jadi hadis ini menurut kula sahih. Aku mengikuti Imam Al-Hakim dalam hal ini bahwa Nabi nggih tambahan fa amma fi subhi falam yazal yaknutu hatta faraqat dunya. Kesimpulannya kok. Ya, ini disahihkan oleh Al-Hakim. Namun kata para ulama ahli hadis nggih, dalam sanadnya ada Isa bin Hamam yang hafalannya buruk. Sedangkan Ar-Rabi bin Anas seorang yang sering menduga-duga, jadi hadis ini meragukan. Maka sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif. Nah, Imam Al-Hakim mengatakan sahih, Ibnu Al-Qayyim juga sahih. Oh, tak lanjut hadis liyane nih. Wan hulan saking Anas meneh, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ana sinten nabi kula yaknutu, ora kunut sinten nabi. Iki hadis yang liwat Anas neh. Padahal mang yo riwayat Anas tapi ditambahi oleh Daruqutni Mbak Ahmad ning gurine anak tambahan. Tambahan bahwa Nabi kunut terus-menerus sampai meninggal itu. Jadi aneh-aneh riwayat Anas meneh nggih. Kana ana sinten nabi kula yaknutu, ora kunut sinten nabi. Illa kejaba idza da'a ing dalem nakane ndonga sinten nabi liqaumin ndongakno manfaat liqaumin kanggo kaum nggih auda utawa ndongakno sinten nabi ala qaumin ndongakno apa iku cilaka ning gone kaum. Dadi kunut nazilah. Dadi Anas meriwayatkan yang Nabi tidak pernah kunut kecuali kunut nazilah. Basane ngono. Kecuali kunut nazilah iku riwayat Abi Anas iki. Kecuali kunut nazilah. Nah, ini tak terangkan lagi. Kunut yang dimaksud Anas itu bukan Anas saja ya, seluruh para ulama. Kunut yang dimaksud dalam hadis ada dua model. Kunut sebelum ruku dan kunut sesudah ruku. Ini penting. Jadi ada kunut sebelum ruku dan ada kunut sesudah ruku. Nek kunut sebelum ruku makna yang pertama tadi, berdiri lama. Nek kunut setelah ruku maknanya berdoa baik kunut nazilah maupun kunut witir itu. Allahumma hdini fiman hadait itu. Itu kunut setelah ruku. Nek sebelum ruku maknanya berdirilah lama ya. Berdiri lama sebelum ruku. Iya, itu dikatakan kunut. Itu ada dasar hukumnya. Iya. Apa? Dari mana? Hadis dari apa? Kok ada doa sebelum ruku itu? Ada, nanti tak sarankan. Hadisnya belum tak baca semua. Ono hadis tambahan yang tak bawa gitu. Iya. Jadi para ulama memang seperti itu nggih. Ada kunut sebelum ruku, ada kunut sudah ruku. Makanya kunut sebelum ruku dikatakan nggih oleh para ulama maknane berdiri lama. Bukan doa maknane, berdirilah lama gitu loh. Jadi enggak doa kalau Enggak, berdiri lama. Nanti dulu berdiri lama, tapi setelah ruku namanya doa seperti doa kunut nazilah, doa kunut witir itu setelah ruku gitu loh. Bon, kita lanjut nolirin. Setelah Al-Fatihah diam. Baca setelah Fatihah baca surat setelah sepanjang-panjangnya gitu. setelah surat berarti berdiri. Nah, ya itu baca surat sepanjang-panjangnya itu dikatakan berdiri lama gitu. Ya maka kenapa kita nanti untuk memahami ini sing dimaksud nggih, sing dimaksud tambahan Daruqutni Nabi terus-menerus di dalam subuh terus-menerus kunut sampai meninggal itu yang mana itu loh? Apakah yang kunut pakai doa itu apakah yang berdiri lamanya di sholat subuh? Gitu. Nah, kula ternyata tak teliti itu setelah tak lihat yang banyak itu ternyata memang kunut subuh sholat subuh itu berdirinya disunahkan atau dipanjangkan. Sehingga inilah yang namanya kunut subuh, yakni berdirinya lama. Dan kalau maknanya masuk ini benar, hadis ini Nabi memang selalu memanjangkan sholat subuh. Sehingga Nabi selalu kunut subuh sampai mati. Maksudnya Nabi selalu memanjangkan berdiri sebelum ruku itu sampai mati. Memanjangkan sebelum ruku itu berarti sholat subuh itu memakai surat yang Panjang. Gitu loh. Dan hadis ini, kula kenapa meyakini hadis ini benar dan sahih seperti Imam Hakim, tak masuk no kunut berdiri lama. Ngoten nggih. Ustaz sebelum Nggih. kita ini kan mempelajari Bulughul Maram ini nikah. Ya. Salah satunya
mungkin dari kami ini yang banyak adalah terjemahan dari Ahsan. Nggih. Ahsan itu dari Persis ya. Persis nggih. Dan di sini ada keterangan. Keterangannya pripun? Monggo. Sama Taruman. sampean tadi. Bahwasanya apa itu satu ya. Riwayat yang dipakai tambahan ini tidak sah, yang tidak tambahan ini tidak sah. Lantaran di dalam sanadnya ada Abu Ja'far Ar-Razi. Ya Abu Ja'far Ar-Razi juga ada. Dilemahkan oleh Ahmad dan oleh lain-lain hadis yang kedua. Yang meriwayatkan tambahan itu katanya Anas, sedang yang Anas sendiri menurut beberapa riwayat membid'ahkan kunut subuh dengan tetap. Terus. Dan dia berkata bahwa Rasulullah SAW tidak pernah berkunut melainkan apabila mendoakan ini hadisnya. Kebaikan bagi kaum muslimin betul. Mendoakan sebaliknya bagi kaum kafirin. Jadi hampir sama. Sama, nggih. Walaupun kitanya lain ya. Sama. Kalau Ustaz dari mana itu? Bubur maram yang dari mana maksudnya? Dari ngaji ke sana kemari catatanku sing kobong wae kobong pan rayap. Masih ingatlah keterangan itu nggih. Terus kemudian nggih, tak lanjutkan lagi nggih. Nanti kesimpulannya di belakang. Yang penting kita tahu pembahasan kunut ini gitu loh. Sehingga runtut ini. Kemudian di dalam hadis berikutnya Wa'an Sa'id bin Thoriqin Al-Asja'i. Dene bacake saking Sa'id bin Thoriq Al-Asja'i radhiyallahu anhu qala nggih. Kultu matur sapa ingsun li abi maring bapak ingsun. Bapake yakni bapake sahabat Nabi nggih. Ya batiwe bapak ingsun innaka saate panjenengan iku qad sholaita. Teman-teman salat sinten panjenengan khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing gurine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakrin Abu Bakar wa Umar lan Umar wa Utsman lan Utsman wa Ali lan Ali. Wae bapak sampean salat ning gurine Nabi, salat ning gone Abu Bakar. Berarti lama salate. Heeh. Salat ning gone Umar, salat ning gurine Utsman. Afakanu yaknutuna fil fajri? Apakah mereka semua ini kunut di salat subuh? Maksudnya kunut di sini kunut setelah ruku gitu loh maksudnya. Qala matur sinten bapake bunayya muhdas, wae anakku itu sesuatu yang baru. Berarti Nabi sapa neh? Abu Bakar, Umar, Utsman tidak kunut subuh gitu. Hadis ini nggih. Rawahul khamsah illa Abu Dawud. Hadis ini hasan. Hadis ini hasan. Ya. Jadi apa itu untuk yang kunut nggih. Ini yang dimaksud itu bukan kunut yang berdiri lama bukan nggih. Yang dimuhdaskan ini adalah kunut doa setelah ruku. Berarti doa ini nggih, doa. Nggih. Mohon, kita lanjut malih nggih. Jadi sebelum lanjut Ustaz. Nggih. Jadi bapaknya Abi Malik ini yang namanya Abu Sa'id bin Thoriq Al-Asja'i. Ini sahabat ya statusnya. Iya, An Sa'id bin Thoriq apa iku Al-Asja'i qala qultu li abi nggih, bapake nggih, bapake sahabat Nabi karena ketemu Rasulullah. Berarti bapaknya ini ketemu Rasulullah. Iya. Bercerita bahwa Rasulullah tidak kunut. Tidak kunut subuh. Jadi bukan tabiin, bukan apa. Bukan sahabat Nabi. Langsung melihat. Maka permasalahan kunut itu mulai sejak zaman sahabat memang gitu. Nggih. Ini dalil kuat loh. Nggih. Bon, tak terusno nggih. Nek Imam Syafi'i ngarane kunut subuh sunah, kan ngoten nggih. Nek Imam Ahmad rajih marjuh, beliau memilih sing gak kunut, tapi menghormati yang kunut. Nek Imam Malik kunut. Imam Hanafi kunut subuh bid'ah. Padahal imam yang pertama. Jorong-rong se. Bon, tak terus riyen nggih. Hadis berikutnya nggih, kesimpulannya ngunggu. Wa anil Hasan lan Hasan bin Ali nggih, radhiyallahu anhuma. Ana satemene Hasan bin Ali, iku kala ngendika sinten Hasan bin Ali. Yani cucune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alamani ngajaroni ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin ing pira-pira kalimat. Aku luhunna nggih, kang ngucapno sapa ingsun hunna ing pira-pira kalimat fi kunutil witri ing dalam kunut witir. Terus Hasan bin Ali diajari kunut witir. Yaitu rupane kunut piye Allahumma dini fi man hadait wa afini fi man afit sak teruse iku. Ya iku kunut witir diajarno ning gone cucune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk salat subuh. Jorong-orong. Iya,
Engko kesimpulannya ngono, kesimpulannya bukan tapi kan lanjutane nggih. Lengkap. Nggih. Ya setelah sampai tabarokta Rabbana wa ta'ala ta nggih. Terusan masalahnya di sini nggih. Rawal khamsah nggih, wa zadat Tabrani wal Baihaqi. Terus lancang kok ndak rasi do demo iku engko. Mana demo bereng kok iki mari. Nggih. Terusan walaya izuman adet ana tambahan itu nggih sampai zadan nasaim min wajin akhir ana baca wa sallallahu taala ala nabi nggih selawat beleng. Terus walil Baihaqi anil Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala nggih iki sing jadi masalah ning kene iki. Walil Baihaqi lan iku kedue Imam Baihaqi anin Ibnu Abbas saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala matur sinten Abdullah bin Abbas. Kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yu'allimuna nggih ngajarno sinten nabi nek ing kita doa ning doa yakni doa Allahumma dini fi man hadait nad'u nggih kang donga sapa kita bi kelan donga fil kunut yang dalam kunut min salati subuh saking salat subuh. Namun wa fi sanadihi lan iku dalem iki sanate hadis iku dhaifun ana kedai dhaifan utawi dhaif sanate dhaif. Jadi sanate dhaif tapi ada perkataan seperti itu maka ulama Syafi'iyah nek kuno subuh nganggo apa ya Allah matini man hadait kan ngono. Gitu. Ono hadise ini hadise dhaif itu. Tapi Ustaz, tapi sebenarnya yang diajarkan pada cucu Nabi itu kan untuk witir. Yang paling sahih untuk witir. Tapi prakteknya jarang loh ya, witir itu Kunut. kunut itu prakteknya. Monggo jenengan kunut mawon iki. Di dalam witir. Ada tambahan hadis nggih. Lihat Imam Bukhari nggih. Haddatsana Musaddad, gak usah disemak ning kono ra ono nggih. Lihat Imam Bukhari nggih. Haddatsana Musaddad, qala haddatsana Abdul Wahid bin Ziyad, qala haddatsana Asim, qala sa'altu Anas. Iki Anas kan, gimana kan Anas nggih. Nah iki lho juntrute ning kene kok. Iki mau Anas, riwayat Anas endi mau? Hadis tentang kunut kan riwayat Anas kan? Nggih, riwayat Anas bin Malik. Ya iki juga riwayat Anas nggih. Kala nggih, matur sinten Abdul Wahid bin Ziyad nggih. Saal tu takok sapa ingsun Anas bin Malik ing Anas bin Malik anil kunut saking kunut. Aku takok Anas bin Malik tentang kunut. Karena riwayat ning kemang Anas bin Malik sampai ana tambahane Nabi kunut subuh sampai meninggal mau yo riwayat Anas nggih ditambahane ning gone riwayat apa dikeluarkan karo Imam Daruqutni tadi gitu. Tapi riwayatnya juga Anas gitu. Nah, Anas ini ditanya sendiri nggih tentang kunut. Faqala mongko matur sinten Anas, qad kanal kunut nggih. Kok teman-teman ono, qad kana teman ono apa kunut iku ada nggih. Kunut itu disyariatkan kata Anas nggih. Terus kemudian Anas ditakok kultu takok sapa ingsun qablar ruku au ba'dahu nggih. Anas takok kunut itu ono enggak itu? Nabi kunut enggak itu? Kunut ada enggak? Jawab Anas kunut itu disyariatkan itu. Terus dijawab lagi oleh yang tanya, qablar ruku au ba'dahu. Saurunge ruku atau sakbare ruku. Qala matur senah qablahu saurunge ruku. Maka mulane aku menganggap ini tambahan yang didarut ini sahih itu maksudnya sing sampai meninggal dunia iki kunut yang dimaksud Anas sebelum ruku. Berarti memanjangkan berdiri. Lho iki lho gandengane hadis iki maksudnya ngono. Ngerti Pak maksudnya nggih? Tapi Daruqutni pendapatnya lain. Bukan. Subuh kok tadi kok. Inten subuh kan? Tapi kan enggak menyebutkan sebelum ruku atau setelah ruku. Ya subuh memang subuh. Ini juga subuh, masuk ning subuh sing dimaksud. Nggih. Ada enggak kunut itu? Ada. Nggih kata Anas bin Malik. Terus ditanya lagi, maksudnya sing ada itu sebelum ruku atau sesudah ruku? Dijawab Anas qablahu, sebelum ruku. Berarti nih sebelum ruku bener tambahan Daruqutni ini bener. Nabi itu kunut subuh sampai meninggal sebelum ruku. Berarti maknanya apa nih sebelum ruku? Berdiri lama. Nabi itu setiap subuh berdiri lama gitu loh. Ustaz kembali ulang ya. Daruqutni ini adalah seperti itu dari lain jalan. Dan adapun di subuh maka tetap ia kunut hingga meninggal dunia. Jadi disebutkan subuh. Lagi subuh. Pendapatnya Daruqutni. Nggih. Subuh, tapi kan saurunge ruku. Ngerti maksudnya? Ya memang subuh, tapi saurunge ruku.
Rukuk berarti berdiri lama. Nek saurunge rukuk berarti sing dimaksud Anas kunut itu berdiri lama. Ini tidak disebutkan sebelum subuh dari Sebelum rukuk toh? sebelum rukuk tidak disebutkan. Juga tidak disebutkan setelah rukuk. Iya, sama Makanya diterangkan Anas sendiri ini di hadis yang lain, ngoten lho, Pak. itu kan Anas, bukan. Nah, ini juga riwayat Anas. Ya tapi yang nambahi kan Daruqutni. Ini kan yang mengeluarkan ada tambahan itu Imam Daruqutni tapi riwayat dari Anas gitu loh. Riwayat Anas ditambahi Daruqutni. Bukan gitu. Tambahan ini ada di Imam Daruqutni, bukan ditambahi Daruqutni, bukan. Tapi tambahan itu, kurang lengkap itu. tambahan itu lemah. Gitu loh. Nggih. Kunut ya. Jadi benar gitu loh. Kunut subuh Nabi sampai meninggal itu benar tapi sebelum ruku. Maknanya berarti Nabi selalu memanjangkan berdiri gitu loh. Nah, pihak yang lain ini hadis seperti ini diterima bahwa subuh itu selalu. Nah, maka kita bisa, kenapa kita bisa bertoleransi? Karena hadis itu banyak sehingga kita itu mengambil dari hadis yang lain baru tahu oh ini toh maksudnya Anas gitu loh. Itu kan masuk pemahaman. Lah nggih. Jadi pemahaman akhirnya harus dipahamkan yang masing-masing bisa berbeda. Ya memang seperti itu gitu loh. Maka nanti kita melihat pemahaman yang kuat bagaimana makanya digadukno niki gitu loh. Nah, ketika itu nggih, Anas menjawab nggih bahwasanya yang dimaksud kunut Nabi kunut terus itu nggih adalah sebelum ruku gitu. Qablahu saurenge ruku. Qala matur apa sinten penanya ya Abdul Wahid tadi nggih. Fa inna fulanan mongko sak temene fulan nggih. Ya seseorang abaroni ngabarno sinten yang ingsun angka saking sira. Annaka sak temene panjenengan Anas iku kultang ngucap sinten panjenengan ba'dar ruku sawise ruku. Tapi jarine sampean tau muni sabare ruku gitu. Gitu. Di riwayat lain jarine Anas tau muni sabare ruku. Maka faqala mangko Anas jawab kadzaba bohong. Aku tidak pernah berkata seperti itu. Maksudnya sing Nabi kunut terus itu adalah sebelum ruku itu loh. Nggih. Padha Anas. Sebetulnya kalau kembali pada hadis yang pertama tadi itu kan yang meriwayatkan kan Anas. Nggih. Bahwasanya Nabi SAW pernah kunut sebulan Nggih. sesudah ruku Nggih. mendoakan kebinasaan Nggih. karena sahabat Nabi dibunuh. Terus Ada beberapa dari suku Arab. Kemudian ya ini loh yang ditekankan. Kemudian ia tinggalkan kunut ini. Jadi setelah 1 bulan kunut mendoakan apa itu yang membunuh sahabat Nabi, saya itu ditegur oleh Allah. Nggih. Saya itu berhenti. nggih. Jadi tidak ada kunut lagi. Nggih. Ini Nggih. kuat dalil itu. Lha nggih pancen leres. Nggih. Ini tawaun alaih. Nggih. Nggih iku langsung dimaksud setelah ruku itu loh. Kalau ruku ini jelas di kalimat itu. Lah nggih sing dibahas ini kan sebelum ruku, Pak. Mboten nek sebelum ruku, ngeten lho Pak pemahamane. Ini menunjukkan bahwa riwayat-riwayat yang menunjukkan Nabi kunut terus itu adalah maksudnya kunut berdiri lama. Ngoten lho Pak. Itu lho. Ngertos nggih, paham nggih maksud lho nggih. Akhirnya kalau ada seperti itu, ada yang mengamalkan kunut subuh terus. Nah ini lho pemahamannya. Nggih. Mun, tak lanjut riyen nggih, dereng badhe nggih. Ya. Terus kemudian lanjutannya Anas, ini ada lanjutannya lagi di riwayat bukan di Bulughul Maram ya. Ya. Beliau mengatakan bohong kalau aku mengatakan bahwa kunutnya yang terus-menerus itu ya, adalah setelah ruku. Itu bohong itu. Berarti menurut Anas nggak ada kunut subuh terus-menerus setelah ruku itu nggak ada gitu loh. Ya. Terus kemudian ya, Anas melanjutkan innama hanyalah nggih. Qonata kunut sinten Nabi yakni kunut setelah ruku nggih. Mulai dijelaskan kene langsung nggih. Qonata Rasulullah ba'dar ruku nggih. Hanyalah Nabi kunut setelah ruku sahron ing saulan. Moko saulan tok Nabi kunut setelah ruku itu. Tapi nek sebelum ruku seumur hidup sampai meninggal gitu loh. Artinya nek salat subuh bacaan surate Panjang gitu loh. Nah, terus arahu nggih ningali sapa ingsun nggih kana ana nggih
sinten Nabi ku ba'atsa ngutus Nabi kauman ing kaum yuqalu lahum al-qurra. Ya, iki membahas tentang bahwasanya Nabi mengutus al-qurra itu nggih. Ahli Al-Qur'an Nabi zuha asab'ina rajulan ya kira-kira sekitar 70 laki-laki. Ila qaumin minal musyrikin duna ulaika nggih ning gone kaum musyrikin malah terus dibunuh itu nggih. Wa kana bainahum wa baina Rasulullah SAW ahdun, padahal ada akad perjanjian nih. Terus kemudian faqonata Rasulullah SAW sahron yad'u alaihim. Kemudian Nabi kunut selama satu bulan. Itu dilakukan setelah ruko sing pakai amin itu. Itu setelah ruko nggih. Nah, makanya ini penjelasan Anas di lewat Imam Bukhari ini Anas menjelaskan yang kunut yang dimaksud tetap kunut terus itu adalah sebelum ruku. Anas ini mengatakan qobla ruku itu loh. Nah, Bukhari. Lanjut nih, urung bareng ya. Ada lagi nggih dari Abu Hurairah nggih. Ada lagi dari Abu Hurairah nggih riwayat Bukhari Muslim lagi nggih. Dari Abu Hurairah ini bukan dari Anas nggih. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khina yarfa'u ra'sahu minar ruku'. Ing dalem nalikane ngangkat sinten Nabi ra'sahu ing sirahe Nabi minar ruku' sing ruku' fi sholatil fajri ing dalem salat fajar fi raq'ati tsaniyati ing dalem rakaat kedua ba'da sami Allahu liman hamidah sawuse ngucap sami Allahu liman hamidah terus Rabbana walakal hamdu terus Nabi lagi doa Allahumma anjil walid ibnal walid wa salamat ibnal Hisham wa Ayyas bin Abi Rabi'ah wal mustad'afina minal mu'minin Allahumma shdud wa ataka ala mudhar wa ja'alha alaihim sinina kasini Yusuf. Dan kemudian Nabi setelah subuh setelah ruku' di rakaat kedua beliau kunut nazilah itu mendoakan kebaikan dan mendoakan keburukan sampai didongakno muga-muga nggih kaum tersebut diparingi paceklik kaya paceklike Nabi Yusuf. Sebetulnya kunut yang Setelah ruku itu kunut nazilah. yang orisinal itu sebetulnya kunut seperti ini. Nah. Terus kemudian tsumma balagona annahu taraka nggih kemudian apa itu sampai kepada kami nggih kata Abu Hurairah dan apa namanya annahu sak temene Nabi iku taroka ninggalno sinten Nabi dalika yang mengkono kunut nggih kunut nazilah ditinggalno lama nazalat laisa laka minal amri syai'un nggih laisa laka iku surat Al Imran nggih ayat 128 nggih laisa ora ana laka iku kaduwe sira Muhammad minal amri saking urusan syai'un sedikitpun gak ana urusane saiki wahai Muhammad ayatu ba alaihim apa aku iki nrimo tobaté mereka au yu'adzibahum utawa ta'adzab. Iku terserah aku, ora usah mbok kongkon laknat, ora usah mbok kongkon kei pacekle. Nek tak ampuni, nek tak adab terus ya Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi berhenti gak kunut maneh. Nabi pun pernah ditegur oleh Allah. Iya. Nah. Lah pendapat nggih sing paling kuat sebenarnya setelah tak teliti iku, nek kula lho nggih, itu sebenarnya malah pendapat Imam Abu Hanifah, Hanafiyah. Bid'ah. Sing paling kuat. Tapi nek kita bahkan di mazhab Imam Hanafi itu mereka berbeda masalah apa itu masalah ketika imamnya kunut piye itu. Sebagian mereka mengatakan ketika imam kunut nggak usah ikut kunut, tetap berdiri biasa. Itu pertama. Imam Hanafi. Terusan yang kedua pendapatnya imam kunut kita duduk gitu. Karena itu bid'ah gitu. Ekstrim ada yang seperti itu bahkan. Imam Malik sama dengan Imam Syafi'i hampir sama ya. Tidak ada masalah kunut. Hanya Imam Abu Hanifah sedangkan Imam Ahmad toleran. Jadi iya yang aneh Imam Ahmad ini. Kok tahu bahwa itu tidak ada tapi kalau ada imam yang pakai kunut sebaiknya mengikuti. Alasannya apa? Toleransi apa-apa. Alasannya karena apa? Karena itu perselisihan ijtihadiyah. Orang sudah berijtihad, menganggap hadis yang kunut subuh terus-menerus itu sahih. Nah, ijtihad seperti ini seandainya salah disepuro karo Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Imam Ahmad ketika di belakang orang yang kunut ikut kunut? Karena dalam rangka menjaga hati kaum muslimin ben gak tukaran, ben gak ketok pecah belahnya itu saja. Tapi kalau dia meyakini bahwa itu memang kan dia meyakini bahwa perselisihan pendapat karena ijtihadiyah itu boleh. Pak, kalau Imam
Hambali tadi memfonis bahwa itu bid'ah, jangan bid'ah tetap Hanafi. Hanafi. Iya. Hanafi. Itu langsung hukumi memfonis itu bid'ah. Iya. langsung. Nah, itu jadi ini Imam Hanafiyah, tak sepilno Imam Hanafiyah nggih. Imam Hanafiyah mengatakan qala Abu Hanifah al kunutu fil fajri bid'atun, langsung ngono. Jadi kunut salat subuh bid'ah itu. Itu Abu Hanifah. Makanya nek ana wong ngarani kunut subuh bid'ah ya biasa. Ada Gitu. yang pendapat Sahabat itu. juga ngomong. Iya, sahabat tadi juga ngomong bid'ah. Ini yang dimaksud kunut setelah ruku gitu Sekarang loh. rujukannya ke Mekah Madinah nggak ada kunut ya nggak ada kunut. Iya. Nggih. Sebagai rujukan. Nek kula lebih condong kepada ini. Jadi kula nek imame ku kunut, kula sedekep biasa ini. Biasa ngenteni selesai. Yang mengikuti kunut. Mboten. Oh, Bu Yuli, Tapi kan gak lungguh. Bu Yuli apa tadi? Kula tapi namun lintune boleh ketika mau mengikuti Imam Ahmad. Sedangkan berapa gini? Kula niku mbali asal sendakep. Makanya kula nek itidal itu sendakep. Kula nek itidal sendakep. Mboten. Iku saya Albani siap gerak. Nek kula Syekh yang lainnya sedekap. Kula milih asal sholat itu bersedekap. Asal sholat ketika berdiri itu bersedekap. Allahu Akbar. Ya, bersedekap. Makanya kok setelah itidal sami Allah liman kula juga bersedekap. Maka ketika apa itu imam kunut kula mancet tetap bersedekap gitu loh. Wallahu taala alam. Kula dereng nate nderek melok kunut ngene dereng nate kecuali ge biyen. Ini gawat masa lalu loh. Itu maksudnya selisihnya masalah pemahaman tentang arti kunut. Iya. Pemahaman tentang arti kunut dan pemahaman tentang bahwa kunut terus-menerus itu masuknya di arti yang mana. Nek hadisnya Nabi Kunut itu artinya sifatnya ya wes Pak. hadisnya jelas. Jelas dong nggih? Nah, nggih. Sementara kita ini memahami kunut itu adalah Maka nggih. berdoa setelah Nah, maka kesimpulannya nggih, setelah tak cari banyak kesimpulannya bahwa hadis-hadis yang mengatakan Nabi kunut terus-menerus sampai meninggal itu adalah kunut sebelum rukuk, berarti maksudnya Nabi memperpanjang di dalam berdiri di dalam sholat itu sing tak tangkap itu. Kompromi, oke. Iya. Adapun jika ada ulama berijtihad dan dia benar-benar ijtihad seperti Imam Syafi'i, maka kita menghormati karena apa? Ijtihad itu jika salah dia tetap dapat pahala karena dia sudah murojaah, sudah berusaha nggih. Namun nggih, jika benar dia dapat dua, salah tetap dapat pahala satu nggih. Bagi orang-orang pengikutnya yang masih meyakini ijtihad itu benar, ya sudah nggak ada masalah gitu. Silahkan. Makanya nggak ada masalah. Kecuali nek jenengan, oh itu salah ijtihad itu, ya sudah sampean jangan ikut gitu saja kan selesai ya. Maka seperti Imam Ahmad tetap menghormati. Nek nggone Muhammadiyah kaya rajih marjuh Pak nggih. Yang paling kuat tidak kunut, di bawahnya kunut, sehingga ketika ada orang kunut tetap toleran seperti Imam Ahmad gitu loh. tidak ada Itu. Nah, tapi nek aku setelah mengkaji ku lebih condong nek Imam Abu Hanifah asli nih. Ya memang enggak ada wong maksudnya kunut sampai meninggal ku maksudnya ngadeg suwe kuwi kok bukan doa kunut gitu loh. Nah, sedangkan kunut subuh yang disebutkan bahwa Nabi mengajari kunut subuh Allahumma hdini fiman hadait itu hadis yang dhaif. Allahumma hdini fiman hadait itu diajarkan untuk kunut witir gitu loh. Maka seandainya mereka mengamalkan kunut subuh sesuai apa itu Nabi kunut sampai meninggal dunia, maka pertanyaannya kunut yang mana yang dibaca gitu loh. Kok gawe kunut sing gone hasil? Kok nggak kunut witir misalkan gitu. Gitu. Seandainya Nabi kunut subuh terus-menerus sampai meninggal, otomatis akan sampai kepada kita riwayat yang dibaca Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin tidak. Wong dibaca lama kok mosok gak sampai awak dewi gitu loh. Nah, maka kula secara pribadi nggih, mungkin berbeda dengan ustaz-ustaz salafi yang lain, kula biasa beda iku kula wani biasa masih kena. Masalahnya napa kula niku ingin berdiri sendiri sesuai ilmu kula, salah tak PPD orang atas nama salafi, orang atas liyane gitu loh. Memang Ustaz, Iya. Ustaz ya, salafi saya amati itu mengajar dua pendapat. Mm-mm. Satu, itu membid'ahkan. Mm. Dua, dia mengikuti dari madhab Imam Ahmad. Hambali. Bahwa jangan tuh Nek membid'ahkan itu anut Imam Abu Hanifah gitu loh. Lah aku itu cenderung anut Imam Abu Hanifah tapi tetap toleran karena aku juga mengikuti tolerannya Imam Ahmad. Wis gatolato ngono lho. Sing penting rukun lah kita iki karena bahas ilmu wallahu taala alamin. Nggih. tapi berarti kan enggak baca kunut setelah rukuk berarti enggak usah sujud sahwi. Kalau nggak baca
Yo ndak toh. Ya, tapi ono sing Itu kan keyakinan mereka. Jadi saya termasuk rukun. jadi kunut itu ada kunut nazilah nggih. Ada kunut subuh yang diperselisihkan. Kalau kunut subuh di waktu subuh kunut nazilah nggak masalah nggih. Karena memang kunut subuh itu kunut di waktu subuh kunut nazilah itu pernah ada nggih. Ya 1 bulan tadi gitu. Nah, jadi ada kunut witir, kunut subuh khusus subuh yang diperselisihkan sampai kunut witir itu. Imam Hanafi malah mengatakan kunut witir itu wajib. Imam apa itu Hanafi Abu Hanifah. Kunut witir itu wajib Imam Abu Hanifah. Iya Allah madini mana itu kan witir kayak kunut itu Imam Abu Hanifah itu. Berarti Ustaz, kesimpulan kita itu kan ya katakanlah nggak boleh salah satu di fanatiki lah katakanlah. Nggih. Namun ketika kita sudah dapat ilmunya yang jelas, kita memilih yang paling kuat nggih. Yang saya tanyakan Ustaz, Nggih. kemarin itu negara kita kan ada banyak musibah. Nggih. Maksudnya corona ya. Nggih. Kemudian dasarnya. Terus Nah, itu di masjid-masjid dianjurkan untuk berkunut. kunut nazilah. Ya, enggak ya kunut Allahumma ini gimana ya itu. Nggih, asline kunut nazilah itu termasuk doane nggih. Karena kunut nazilah itu mungkin pakai dalil umum karena kunut nazilah itu untuk doa kebaikan dan doa keburukan itu loh. Dan itu dilarang. Ya, ditegur. Nah, Sekali-sekali kan ya. Suwe. wallahu taala alam ya, yang jelas Akhirnya kalau kunut seperti itu yang dibaca kunut apa? Kalau ada peristiwa yang alam ning nggonku kenane ora iku wis aku. Kulo ya sempat ngamalno. Ya anu Yes pokoknya doa anu lah. Doa dianggap tapi biasanya ditambahi, Pak. Ditambahi doa yang lain biasanya seperti itu. Indonesia Ya karena memang kunut Allahumma dini itu artinya bagus untuk kebaikan itu loh. Maka yo nek cara kula tetap toleran saja dalam hal itu nggih karena itu perselisihan pendapat di kalangan para ulama ya meskipun kita yakin di salah satu itu. Demi menjaga apa? Persaudaraan biar tidak terjadi kesenjangan sosial gitu. Jadi Imam Hanafi bahkan mewajibkan kunut witir gitu. Imam Ahmad bin Hambal non ketika ada perselisihan kemudian dari ulama satu dengan yang lain dihadapi perselisihan sing barokah apa ya itu maksudnya? Kan ada dalilnya ketika ulama satu dengan ulama yang lain kemudian ada perselisihan ono dalile to ora? istilahul umati rahmat. Iku hadise dhaif. dalil Iku hadise dhaif. Iya. sekarang ini ya identik ketika alumnus Yaman pakai unut tapi Iya. kalau asli dari Nabawi nggak ada yang Nah. apakah identik memang nggak orang yang mondok di sana rata-rata tetap pakai unut semua nggak ada. Itu masalahnya biasanya karena kefanatikan kelompok. Maka kita itu kalau bisa jangan fanatik kelompok, baik kelompok salafi pun jangan fanatik. Karena salafi sendiri ketika fanatik menjadi seperti kelompok. Mulanya ono salafi sing ngene dadine ngono. Pokoke sebenarnya sing bener itu ya apa itu al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin itu. Kita belajar mencari al-haq ya. Terusan apa al-jamaah ma wafaqul haqqa apa itu? Wa in kana wahda nggih. Al-jamaah alusnya jamaah itu siapa saja yang cocok dengan al-haq meskipun dhewean. Jadi enggak usah berkelompok gitu loh. Pokoknya kita ngaji saja seperti ini jadinya salafi gitu saja. Mbok salafi yang mana pokoknya yang penting salafi kita belajar gitu saja itu. Berarti kita tidak dididik untuk taklid. Iya, tidak dididik untuk apa itu ta'assub, untuk berkelompok sehingga nanti iya asobia itu. Engko akhirnya koyo kelompok-kelompok yang lain lagi nggih. Balik Sebenarnya ahli sunnah wal jamaah. Iya, yang penting mafaqul haq, sing penting awake ngaji cocok bela hak ana ulamae di kalangan para ulama salaf sudah selesai kita amalkan. Ya kita tanya biar lebih Nggih, monggo. Saurunge demo. beberapa hal kaitannya dengan menjauh dari satu Mu'tazilah, Asobiyah, Takfiriyah, yang satu lagi apa? Warid. Nggih. Warid itu apa? Memang salah satu kita supaya mengantisipasi menjauh dari situ. Piye maksudnya? Pertanyaannya piye? Pertanyaannya Kan ada Mu'tazilah dan lain sebagainya dan lain-lain wis. Terus. Terus apa Pak? Warid. Warid. Iya, terus. Kan waridnya dihukumi bahwa itu menyimpang. Nggih. Apakah itu perlu dihindari karena itu kan ya kelompok lah. Iya. Karena kita pokoknya jangan kita mengakui kelompok itu lah. Kita kan netral lah gitu. Iya. Dengan kenetralan itu gimana ketika ada
khilaf seperti ini? Duh. Kita melihat yang kan kita melihat yang benar menurut keilmuan kita. Kak, dalil. Iya, kita kan melihat dalil, beragama dengan dalil. Ketika kita sesuai dengan dalil, kita termasuk kelompok Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Berarti rujukannya tetap Iya. berdasarkan Quran dan hadis. Iya. Dan para ulama ya. Tetap melalui pemahaman para ulama salaf gitu. Sahabat Nabi bagaimana, tabi'in bagaimana. Asal sudah cocok berarti kita Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Iya, kan enak toh. Ya, kadang-kadang Sing jadi masalah itu fanatik ustad iki sehingga kok akhirnya sing bener iku ustad iku apa iku jenenge? Apa jenenge ngene iku? Hizbi. Kan ngono akhirnya ya sudah. Ojo ngaji ning gone iki. Menyimpang iku ngono terusan akhirnya gitu loh. Kecuali kalau memang benar-benar ada penyimpangan yang nyata gitu loh. Tapi nek isih berpedoman Al-Qur'an dan hadis, pemahaman salah, pemahaman para ulama, duwe pendapat nggowo dalile pendapatnya ulama, ya sudah jangan dijauhi itu. Kecuali ada penyimpangan yang nyata itu. Tapi ulama tetap berdasarkan pada sahabat loh, Ustaz. Iya toh rata semuanya. Masa gitu kira-kira nggak dapat tapi memang ketika punya kelompok masing-masing ya apa jenenge ngeklaim ini paling benar ya gitu. Enggak, yang benar itu pokoknya yang sesuai benar nih. Jene kelompok itu kono ono bener ono salah itu hal yang biasa. Sing salah ya jangan diikuti gitu saja. Nek ketoke penyimpangannya memang sudah jelas nyata ya jangan, karena itu nanti akan merusak akidah kita. Sing gak jelas nyata, ora ono nyata-nyata kesalahan yang jelas, moro-moro dielek-elek terusan dijauhi itu jangan-jangan sing eleng-eleng mokor pengen berkelompok, pengen golek pengaruh. Hanya itu saja. Yang masalah kan iku nang isine bukan masalah manhaj tapi isine masalah duniawi, masalah kelompok gitu loh. Nek kula gak sampean ngajine ndi sak karepem sing penting manhaj salaf itu. Wis sak karep. Wallahu taala alam. Wis jam piro iki? Mun wis 4:30. Iki engko ana apa iku? Ana demo nggih ndelok dhisik nggih. Heeh. Jadi iki tak tuduhno sik nggih bahwa Imam Hanafi itu mewajibkan kunut witir, enggak harus diikuti tapi kunut witir kula berpendapat ikut sunnah. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan kunut witir itu sunnah nggih. Nggih. Imam Hanafi, Syafi'i, Imam Hambali sunat kunut dalam 5 waktu ketika kunut nazilah. Jadi sholat duhur, asar, maghrib sampai subuh itu ada kesunahan kunut nazilah. Tapi Imam Hanafiyah kunut nazilah itu hanya di sholat jahar. Berarti nenggone sholat subuh, isya, ambek maghrib tok. Neng sholat duhur, asar, ora ono kunut nazilah. Itu menurut Imam Hanafi. Karena yang dijaharkan doa kunut yang dijaharkan itu dibaca di sholat-sholat yang memang jahar. Katanya 5 waktu. Itu menurut Imam Syafi'i, Hambali, itu 5 waktu. Tapi menurut Hanafi hanya jahriyah saja. Wallahu taala alam. Semoga dengan kita mengetahui perbedaan pendapat ini, kita semakin luas pengetahuannya dan semakin bisa bertoleransi kepada yang memang harus ditoleransi. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.